Oke, selamat sore. Aku akan menjelasin tentang jenis-jenis model pembelajaran personal dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran personal ini dibagi menjadi 5 nih. Yang pertama adalah pengajaran non-direktif. Non-direktif itu artinya tanpa arahan. Langsung aja ya. Oke, kita buka yang non-direktif atau tanpa arahan. Dia ini berarti apa ya? Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan perhatian dalam hal pembentukan kemampuan untuk perkembangan pribadi dalam arti kesadaran diri, pemahaman diri, dan kemandirian. Nah, dalam pengajaran non-direktif atau tanpa arahan tadi ini ditemukan pertama kali oleh Carl Rogers. Nah, jadi intinya non-direktif atau tanpa arahan tadi tuh dia mengembangkan kepribadian yang agar sadar, kepribadian yang diciptakan oleh kesadaran diri nih, kayak misalkan menciptakan sesuatu mulai dari pengalaman kayak gitu kan, terus pemahaman diri dan juga kemandirian. Dalam penerapan mode pembelajaran non-direktif ini, menurut Anu Rahman, tahun 2013 halaman 165 ini lebih banyak dilakukan dalam bentuk interview tidak langsung yang dilakukan dalam beberapa urutan yang terbagi dalam 5 fase. Nah, 5 fase ini yang pertama adalah membantu siswa mendefinisikan situasi. Siswa mendefinisikan situasi ya. Pada fase ini, guru berupaya mendorong tumbuhnya kebebasan untuk mengekspresikan perasaan siswa gitu. Fase yang kedua, menemukan masalah. Nah, pada fase ini siswa dimotivasi untuk mendefinisikan masalah. Pada situasi ini, guru berupaya menerima dan memahami perasaan-perasaan siswa. Ya, gitu lebih karena ini tanpa arahan jadi emang lebih ke perasaan juga sih ya. Terus fase ketiga yaitu mengembangkan mengembangkan pengertian siswa, dan pada tahap ini siswa difokuskan kegiatannya untuk mendiskusikan masalah dan guru berperan memberikan dorongan sehingga tumbuh motivasi dan keterlibatan siswa. Fase yang keempat yaitu merencanakan dan merumuskan keputusan. Pada tahap ini siswa didorong untuk merencanakan bentuk-bentuk keputusan yang akan diambil dari masalah yang dibahas. Guru ini berperan memberikan klarifikasi tentang bentuk-bentuk keputusan yang mungkin dapat dirumuskan gitu. Terus fase yang terakhir nih, fase kelima, yaitu integrasi, di mana para siswa mendapat pemahaman paling mendalam dan mengembangkannya dalam tindakan-tindakan positif. Nah, di sini nih guru ini berperan memberikan dorongan agar siswa memiliki motivasi di dalam kegiatan tersebut. Jadi diberikan dorongan agar apa yang diintegrasikan para siswa ini bisa diwujudkan dalam tindakan-tindakan positifnya mereka yang diwujudkan dalam lingkungan kayak gitu kan. Terus lanjut ya. Dari jenis-jenis model pembelajaran personal tadi, yang kedua ini adalah latihan kesadaran. Latihan kesadaran ini yaitu ditemukan oleh Fritz Perls dan William School. Dalam latihan kesadaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam kesadaran eksplorasi diri dan banyak menekankan pada perkembangan kesadaran dan pemahaman antar pribadi. Dalam latihan kesadaran ini ada 4 tipe perkembangan yang dibutuhkan untuk merealisasikan potensi diri secara utuh. Yang pertama adalah fungsi tubuh tuh. Fungsi tubuh. Yang kedua adalah fungsi personal, termasuk di dalamnya akuisisi pengetahuan dan pengalaman, kemampuan berpikir logis dan kreatif, dan juga integrasi intelektual gitu. Yang ketiga adalah perkembangan interpersonal, dan yang terakhir adalah hubungan individu dengan institusi sosial, organisasi sosial, dan budaya masyarakat. Tapi ini sayang sampai saat ini ya masih sangat sedikit sekali sekolah atau guru yang menerapkan model latihan kesadaran ini. Jadi permainan-permainan sederhana dapat dilakukan untuk keperluan ini. Jadi untuk model-model ini emang jarang banget dilakukan. Terus langsung aja untuk yang ketiga ini adalah sinetik. Nah, dalam model pembelajaran personal sinetik ini, menurut Anu Rahman tahun 2013 halaman 162, sinetik merupakan salah satu model pembelajaran yang didesain oleh Gordon
yang pada dasarnya diarahkan untuk mengembangkan kreativitas. Nah, sinetik ini kuncinya adalah kreativitas. Gordon ini menggagas model sinetik dalam 4 gagasan yang intinya menampilkan perubahan pandangan konvensional tentang kreativitas. Pertama, kreativitas ini penting di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Nah, dalam kreativitas ini ia menekankan sebagai bagian dari keseharian, dari kehidupan kita. Jadi kreativitas ini sebagai bagian dari keseharian, dari kehidupan kita, bahwa setiap individu selalu menghubungkan proses kreativitasnya dengan kegiatan yang ia lakukan gitu. Tapi itu benar banget sih, teruji banget bahwa kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada kreativitasnya kayak gitu kan. Walaupun kita kadang kurang peka sih kalau itu ternyata menimbulkan kreativitas yang sangat baik buat kita gitu. Terus yang kedua nih, proses kreatif tidak sepenuhnya merupakan hal yang misterius. Nah, nggak seterusnya kalau kreatif ini misterius ya. Kadang kita ngerasa gitu juga sih, aku juga ngerasa gitu. Kalau kreatif ini masa sih aneh sih. Nggak mungkin banget kayak gitu kan, aneh gitu. Tapi nggak semuanya kayak gitu, semuanya bisa dinalar kok. Dan banyak aspek pada proses kreatif yang dapat dijelaskan dan bahkan sangat mungkin bagi seseorang untuk mengarahkan dirinya sehingga mampu mendorong berkembangnya kreativitas. Yang ketiga nih ya, temuan tentang kreatif ini berlaku sama pada berbagai bidang. Tapi prinsipnya sama berbagai bidang juga, dia juga punya prinsip yang tidak berbeda kayak gitu. Nah, dalam kreatif berlaku sama pada berbagai bidang ini, baik seni, ilmu pengetahuan, engineering, yang dicirikan dengan kesamaan proses intelektualnya. Ide-ide ini tentu berbeda, idenya yang berbeda, tapi berlaku sama pada berbagai bidang. Misalkan yang tadi bidang ekonomi, bidang seni, pengetahuan, engineering, itu beda, berlaku sama di bidang-bidang tersebut, cuman ide-idenya aja yang berbeda. Terus keempat nih, yang terakhir adalah penemuan atau berpikir kreatif. Jadi individu pada prinsipnya tidak berbeda. Yang keempat adalah sistem-sistem konseptual. Jadi dalam jenis-jenis mode pembelajaran personal tadi, dalam subbab di atas tadi, yang keempatnya ada sistem-sistem konseptual. Jadi konseptual ini, jadi tanda petiknya ada di konseptual kan. Dalam pandangan teori sistem konseptual ini, dia mendeskripsikan manusia menurut struktur konsep-konsep yang mereka gunakan untuk mengolah informasi mengenai dunia secara luas. Jadi pada dasarnya manusia ini menggunakan konsep, menggunakan tata cara yang sudah disusun kayak gitu kan. Dan dia manusia mendeskripsikan itu agar bisa di-share secara luas, secara mendunia kayak tadi kan. Sistem konseptual mendeskripsikan manusia menurut struktur konsep-konsep yang mereka gunakan untuk mengolah informasi mengenai dunia secara luas gitu. Nah, hal ini cenderung memiliki pandangan dikotomis mengenai hal-hal yang bersifat tabu kayak gitu kan. Dan cenderung emosional dalam menyampaikan pandangan-pandangannya. Mereka cenderung menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsep mereka atau bahkan mengubahnya agar bisa cocok dengan konsep milik mereka sendiri. Sehingga mereka sering kali memandang ya orang-orang dan peristiwa menurut persepsi itu benar atau salah. Sedangkan konsep yang telah ada pada umumnya itu sudah dilestarikan, jadi konsep yang sudah dibentuk sejak lama itu sudah dilestarikan. Kalau misalkan ada perubahan zaman nih, bisa diubah dengan ilmu-ilmu yang ada kan. Terus yang terakhir nih, yaitu adalah pertemuan kelas. Dalam jenis-jenis model pembelajaran personal tadi, yang terakhir nih kita ada pertemuan kelas. Nah, menurut aku nih pertemuan kelas ini yang paling paling cocok deh. Dan
pertemuan kelas ini paling sering kita jumpai ya di sekolah-sekolah, di kampus ya gitu kan. Kita sering banget menjumpai model pembelajaran yaitu pertemuan kelas. Tolong diam ya. Ini dalam pencarian aku, menurut Glasser, mengadopsi model konseling dengan maksud membantu para pelajar memikul tanggung jawab atas perilakunya dan tanggung jawab untuk lingkungan sosialnya, sehingga dapat digunakan dalam lingkungan kelas. Dan di dalam kelas ini, model ini diwujudkan seperti layaknya rapat atau pertemuan di mana kelompok bertanggung jawab untuk membangun sistem sosial yang sesuai untuk melaksanakan tugas-tugas akademis dengan mempertimbangkan unsur perbedaan perseorangan dengan tetap menghargai tugas-tugas bersama dan hak-hak orang lain. Jadi penjelasan di atas tadi ya terlalu cepat ya, nggak apa-apa. Intinya kita dalam pertemuan kelas, kita ini duduk nih orang banyak, terus kita membahas suatu ilmu, suatu bahasan, terus kita pecahkan dalam orang banyak. Nah di situ kita dilatih untuk membangun sistem sosial, terus kita juga dilatih untuk tetap melaksanakan tugas-tugas akademis, tapi kita bisa menghargai tugas-tugas bersama dan hak-hak orang lain gitu. Jadi lebih lebih kondusif sih. Nah, dari pertemuan kelas ini, pembelajaran pertemuan kelas ini memiliki 6 tahap pelaksanaannya. Yang pertama yaitu menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang aku sebutin tadi. Kondusif itu bersifat mendukung. Jadi pertemuan kelas ini sangat mendukung sih dari konsen-konsen yang sebelumnya. Yang paling mendukung emang pertemuan kelas. Terus yang kedua adalah sinetik tadi. Terus yang kedua ada menyampaikan permasalahan diskusi. Nah saat kita diskusi, kita bisa langsung menyampaikan masalahnya. Ini masalahnya apa sih? Kita langsung debat, langsung bisa nemuin solusi juga. Karena di situ kita dilatih untuk bekerja sama, saling mengeluarkan pendapat. Tapi kita bisa tetap mengeluarkan pendapat yang satu aja pendapat, walaupun pada sebelumnya pendapat kita tuh berbeda semua kayak gitu kan. Kelebihannya ada di situ. Terus yang ketiga membuat penilaian pribadi. Nah dari situ kita bisa menilai diri kita sendiri. Kita juga bisa menilai diri orang lain. Orang lain ini bisa nggak menghargai? Ternyata dia ini lebih gitu kan, sering kan terjadi kayak gitu. Dan yang keempat ada mengidentifikasi alternatif tindakan solusi. Nah setelah kita bisa menilai pribadi, kita bisa mengidentifikasi nih tindakan solusinya apa kayak gitu kan. Terus yang kelima ada membuat komitmen. Setelah ada solusi kita jadi ada sebuah komitmen kan, oh ini hasilnya kayak gitu. Dan yang terakhir nih ada merencanakan tindak lanjut tindakan. Jadi kalau misalkan apa yang kita rumuskan tadi kayak belum ketemu nih titik ujungnya, ini kita belum fair nih sama jawaban ini, ya kita bisa tindak lanjut gitu kan, dengan pertemuan lagi atau cara lain mungkin ya, yang berarti kita pasti ada pertemuan lagi kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih.